Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru dengan berkat baru, kesempatan baru, dan kemurahan baru. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan di dalam pemeliharaan, di dalam kemurahan yang daripada Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan renungan kita yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu dengan tema besar, Siapakah Yesus? Berdasarkan khotbah Petrus di Serambi Salomo, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Rasul Petrus mengungkapkan dengan banyak identitas, banyak gelar yang merujuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus yang namanya didemonstrasikan dengan penuh kuasa dan otoritas, menyembuhkan orang yang lumpuh yang duduk di gerbang indah Bait Allah. Kita sudah belajar siapakah Yesus. Yesus adalah yang kudus, Yesus adalah yang benar, Yesus adalah pemberi hidup, pemimpin kepada hidup, dan Yesus adalah Mesias. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-21 yang berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Ayat 20, "Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu." Di 3 ayat ini, Rasul Petrus menyampaikan satu lagi gelar yang merujuk kepada Yesus. Gelar yang disebut oleh Petrus adalah Yesus sebagai Kristus. Di renungan terakhir kita belajar Yesus disebut sebagai Mesias. Itu versi atau bahasa Ibraninya. Lalu kemudian di dalam teks yang kita baca pagi hari ini, Yesus disebut sebagai Kristus. Kedua kata ini sebenarnya sama, merujuk kepada makna yang sama, tetapi Rasul Petrus di dalam ketiga ayat ini memberikan penekanan khusus tentang karya Kristus yang bertalian dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kristus adalah pribadi yang dijanjikan di masa lalu melalui perantaraan nabi-nabi dan digenapkan di dalam Yesus Kristus, kata Petrus. Dan masa kini berkaitan dengan karya Kristus, dia sebagai pribadi pembebas yang mendatangkan kelegaan, kata Petrus. Tentu saja kita memaknai kedatangan Yesus sebagai Kristus menghadirkan kelegaan, kelepasan dari budak dan belenggu dosa. Kehadiran Kristus sebagai pembebas, sebagai penyelamat, sebagai pengangkat kuk dari perhambaan dosa. Tetapi juga ketika Yesus disampaikan, dipresentasikan sebagai Kristus bertalian dengan masa depan. Dikatakan di sana bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya dia adalah figur tokoh sentral yang nanti akan hadir di masa akhir zaman. Kristus akan hadir sebagai hakim serta raja di masa akhir zaman. Yesus adalah sosok figur yang nanti akan hadir sebagai hakim, sebagai raja ketika segala sesuatu sudah genap di masa-masa akhir. Betapa luar biasanya ketika Rasul Petrus menggambarkan Yesus sebagai Kristus. Dia adalah pribadi yang dijanjikan bertalian dengan nubuat para nabi di masa lalu. Tetapi di masa kini dia hadir sebagai sosok dan tokoh serta figur pembebas. Secara spiritual sekali lagi kita maknai bahwa dia adalah pembebas, pribadi yang mendatangkan kelegaan atas kungkungan dosa. Tetapi di masa yang akan datang, Kristus adalah pribadi dan figur yang menjadi tokoh sentral di akhir zaman, yang menjadi hakim tetapi juga raja. Betapa bersyukurnya ketika saya dan saudara punya Yesus yang adalah Kristus itu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberkati kita dengan terus memegang Yesus, beriman kepada Yesus, Sang Kristus. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami, menguatkan kami, iman kami bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat di dalam Kristus. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas, pergumulan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.